berhubungan dengan dunia pendidikan di sekolah ataupun update diri untuk biar semakin hebat dalam memanajemen bisnis gitu coach. Termasuk pelatihan-pelatihan seperti yang dilaksanakan oleh Coach Tom seperti itu. Ya. Saya aja yang sebenarnya saya kan nggak membuka kelas gitu ya coach ya. Saya cuma saya cuma sering sharing aja gitu, sering sharing gitu. Itu teman-teman atau follower saya, terutama subscriber saya di YouTube itu sering request ke saya gitu. Pak, tolong adain kelas coaching dong. Atau mentoring dong usaha saya. Saya belum ada waktu ke sana. Kayaknya kalau yang seperti itu lebih saya sarankan ke Coach Tom. Kalau mereka japri ke saya, kadang saya arahkan yang saya kenal gitu. Misalnya ke Coach Tom, udah ke sana aja. Ini IG-nya. Jadi mungkin ada 1-2 yang langsung ke Coach Tom, saya nggak ngerti gitu. Gitu Coach. Jadi saya pikir apapun situasi negara ini, terutama saat pandemi seperti ini ya Coach ya, pendidikan itu yang paling mudah beradaptasi dengan segala situasi. Walaupun ini nggak bisa bertemu dalam kelas, termasuk siswa saya Coach. Saya 1-2 bulan awal sempat pusing ini. Waduh, ini gimana? Ada physical distancing kan Coach ya? Gara-gara physical distancing. Jadi situasi COVID-19 ini di kondisi ini kena dampak nggak? Bimbel, beras. Oh, kalau beras harusnya nggak kena ya? Beras kecuali kemarin supply yang sempat supply-nya terganggu sempat terganggu kemarin supply-nya. Kalau pendidikan itu situasi COVID seperti ini kemarin sebulan awal wajar. Saya pikir semua sempat wait and see, kemudian sempat ya mengeluh sehari 2 hari, kemudian waduh gimana itu. Tapi kan karena kita sering belajar sama Coach Tom dan yang lainnya gitu kan ya, akhirnya situasi kayak gini nggak bisa Coach kalau kita cuma hanya berdiam diri, menyalahkan keadaan, kemudian terus mengeluh, terus mau sampai kapan? Padahal kita semua sama nggak tahu. Kita semua nggak ada yang tahu COVID ini kapan selesainya. Setuju. Makanya jangan cuma menunggu, jangan cuma mengeluh, apalagi cuma nyinyir, gitu ya. Benar. Kan ada tuh, nyinyir dengan pemerintah, nyinyir dengan kepala daerah segala macam, atau mungkin nyinyir dengan teman-teman yang sudah berbuat sesuatu untuk COVID ini, misalnya dengan jadi relawan, mungkin membantu sembako segala macam atau alat kesehatan segala macam. Itu ngapain juga lah kita menyalahkan, nyinyir segala macam. Lebih baik situasi kayak gini kita langsung take action. Itu saran saya. Makanya kayak kemarin saya langsung adaptasi, ya sudah. Dari rekrutmen, pemasaran, semua manajemen, semua operasional kita langsung online kan Coach. Semua online. Jadi Oke. ya, pembelajaran ke siswa kita pun kita kemarin pakai Zoom gitu. Oke. Dan Beres. akhirnya Ya, kalau, bisa terima ya? Gimana? Siswa akhirnya bisa terima ya? Bisa. Dan mereka terus les. Jadi walaupun ini COVID, orang tua tetap bayar les, tetap bayar, dan mereka mau belajar pakai Zoom. Iya. Keren. Kita berikan pengertian. Kita lakukan follow up oleh admin kita, per orang tua, per anak kita telepon satu persatu. Akhirnya mau terus les Coach. Puji Tuhan. Gitu. Puji Tuhan kayak Keren. Jadi kalau di masa COVID-19 ini, basically semua bisnis itu pasti akan kena, betul ya? Iya. Dan tidak ada istilah yang dapat dispensasi dari COVID-19. Kita harus bergerak, harus berkembang. Model lama Betul. tidak boleh dipertahankan. Tadi ada tanya, I.O. gimana? Ya, I.O. harus online. Saya ada salah satu klien yang mau bikin pameran, Anda bayangkan ya, mau bikin pameran, tapi kemudian tidak bisa memungkinkan karena mallnya tutup. Oke, bisnisnya itu adalah menjual produk lewat pameran. Sekarang Anda bayangkan, saya katakan sama beliau, saya pernah ngomong ini ke WO, wedding organizer, wedding decorator, dan seterusnya. Saya mengatakan, kita harus shift semua ke online. Nah, apa yang dilakukan oleh klien saya ini, membuat pameran
di online. Coba bayangkan, bikin pameran online. Coba gimana pikirannya saat ini? Zaman dulu mungkin nggak pernah terpikirkan, hari ini terpikirkan. Bikin produk A, kasih tunjuk. Bikin produk B, kasih tunjuk. Ini loh produk kita. Jadi benar-benar demonstrasi via online. Dan itu lewat Zoom. Orang yang masuk harus register, harus terpilih, baru bisa melihat pamerannya. Dan apa yang terjadi? Omsetnya ratusan juta satu kali pameran, satu kali Zoom period. Ratusan Mantap juta. Itu mantep. Nah, dia bilang, thank you coach, gila. Gua ini bener-bener kita nekat ngajak prinsipal, mau apa enggak pameran via Zoom, kita blast iklan, gila. Omset hampir 200 juta dalam satu kali Zoom. Gila, satu kan? kali event. Iya, mantap itu. Satu kali event. Terus dia bilang, coach, gila, thank you banget. Jadi Emang semua lini usaha harus ya coach ya, harus adaptasi ya, adaptasi dengan situasi. Benar. Seperti misalnya kalau Anda tidak mungkin lagi dengan model lama, kita mesti mencari model baru, ditambahkan dengan online, apapun itu, belajar online, semuanya online, ke gereja online, semuanya serba online. Nah, ini adalah satu pembelajaran buat banyak orang ya, bahwa bisnis besar, bisnis kecil semuanya kena, nggak ada ampun. Tetapi yang menang selalu yang bisa adaptasi. Yang menang selalu yang bisa adaptasi. Bukan orang yang paling kuat, tapi yang paling mampu beradaptasi di dalam situasi ini. Karena yang namanya krisis itu namanya contraction, ya, dalam bahasa keren itu berkontraksi, ya. Dia mengecil, ya, polanya mengecil. Nah, kalau kita berada di luar pola, kita ketinggalan nih, kita kena krisis. Tugasnya apalah? Masuk kembali ke dalam lingkungannya. Lalu kemudian kita menjadi bagian dari krisis. Kita harus menjadi bagian dari krisis. Orang krisis kita ikut bantu, kita harus jualan ke orang yang kena krisis juga. Dan akhirnya bumi bisa berputar kembali, bisnis bisa berputar kembali. Mas Dwi, ini teman-teman ada yang tanya nggak? Ada yang mau nanya? Silakan nanya. Positif sekali. Oh, ini orang keren, ini luar biasa. Jangan salah. Oh, by the way, Anda harus lihat YouTube channelnya. Saya itu waktu itu searching tentang Indomaret. Keluarlah Klen Hartono. Wah, namanya Klen Hartono. Itu kan keren kan? Aku nonton ini, yang nonton gila, banyak banget ini. Bahas tentang Indomaret dan oh ya, ini memang pengusaha nih, saya bilang ini pengusaha nih, keren. Akhirnya saya ngobrol, lihat. Satu hari saya masuk ke satu workshop business mastery. Ada orang yang nanya, kok saya mau tanya, saya ini juga YouTuber. Oh, YouTuber mana? Saya ingat nih wajahnya familiar. Aku Klen Hartono. Wah, saya bilang saya senang banget nontonnya. Iya, coach. Wah, di Klen Hartono. Dahsyat, dia bilang, datang ke workshop saya. Aku bingung, ini pengusaha udah kawah. Keren ya. Ini apa namanya, upgrade diri ya. Iya. Kita sebagai pengusaha itu harus mau pengusaha, mau pekerja, mau karyawan, sekalipun pengangguran ya kita harus terus belajar. Apalagi di saat pandemi seperti ini, kalau kita nggak punya apa namanya skill, kita nggak mau terus belajar, ya repot gitu. Ya. Jadi belajar itu saya pikir adalah sebuah proses atau aktivitas yang harus kita lakukan seumur hidup itu. Jangan pernah merasa sudah pintar. Karena banyak hal baru, banyak ilmu baru yang harus kita gali, harus kita pelajari di luar sana. Kita sudah pintar ini itu akan selalu ada kompetitor kita yang lebih pintar dari kita. Makanya upgrade diri itu harus selalu dilakukan, terus belajar, terutama dengan orang-orang yang lebih ngerti, yang lebih tahu dari kita. Ya minimal seperti coach Tom seperti inilah, kita harus banyak referensi
seperti orang-orang custom yang peduli, yang aware dengan SDM, begitu coach. Ya. Mungkin teman-teman ada yang mau nanya tuh, tadi kayaknya ada orang Rimba Bujang coach. Rimba Bujang itu tadi kampung saya di Jambi tadi. Oh, gimana? Iya, tadi katanya Pak Dwi pulang nggak nih Lebaran itu? Yang jelas mungkin termasuk coach mungkin kita nggak pulang ya coach ya. Kayaknya kita nggak nggak ada niatan mudik lah. Walaupun saya yakin banyak nih teman-teman netizen yang pada mudik pengen kumpul sama keluarga, orang tua, anak istri, iya. Tetapi saya mencoba menahan diri lah, ikuti buat pemerintah. Iya. Kita mempercepat corona ini selesai dengan diem di rumah. Karena kita nggak pernah tahu kita ketemu dengan siapa, kita menularkan ke siapa. Kita sih sehat, tapi orang lain di sekitar kita kan bisa juga tertular oleh kita nggak pernah tahu. Nah, ada pertanyaan bagus. Kenapa pilih Indomaret? Oke. Jadi gini, semua pasti ada latar belakangnya. Yes. Setiap orang, apapun latar belakang dan profesinya, saya berani menyarankan bahwa kita semua, saya yakin setuju, kencengkan dan kuatkanlah aktif income kita sebanyak-banyaknya. Dari segala lini. Dari segala lini. Apapun jenis usaha Anda, bisnis Anda, pekerjaan Anda, kumpulkan sebanyak-banyaknya aktif income semampu kita. Nah, setelah itu, jangan lupa itu harus ada yang kita investasikan. Artinya, semasa kita muda, semasa kita kuat, semasa kita masih mampu, ya nggak salah. Aktif income harus kenceng-kencengin sebanyak-banyaknya kita kumpulin. Setelah itu, kita harus berani mencicil yang namanya passive income. Betul. Nah, salah satu passive income yang saya favoritkan adalah saya investasi di Indomaret. Kenapa Indomaret? Indomaret itu adalah salah satu franchise yang sudah autopilot. Nah, autopilot itu seperti apa? Saya sering kalau bahas autopilot di konten YouTube pun suka masih banyak yang nanya, coach. Ya, namanya netizen kan macam-macam ya, coach ya. Autopilot itu seperti apa? Gimana gitu? Autopilot itu sepanjang saya tahu ya, kita bisa tidur, jalan-jalan terus, gak ngurusin SDM, gak ngurusin ada plafon bocor, ada barang hilang, ada karyawan resign, kita udah gak ngurusin. Kita tutup mata, kita pergi, jalan-jalan, usaha kita tetap bisa jalan. Itu makanya kenapa saya memilih itu. Yang kedua, Indomaret adalah salah satu lini bisnis di bidang kebutuhan dasar manusia. Di situ kita tahu semua ada beras, minyak, kebutuhan peralatan mandi, dapur, segala macam, make up, jajanan dari anak-anak sampai dewasa semua ada, termasuk minuman. Artinya saya punya pendapat bahwa ini segala kondisi, bahkan situasi pandemi COVID seperti ini pun dia tetap bertahan. Kalau ada Indomaret tutup, saya pikir mungkin nggak ada ya. Kalau ada mungkin ya itu hanya faktor lain, bukan karena faktor nggak laku. Karena kenyataannya sampai hari ini seluruh cabang Indomaret yang saya miliki itu cenderung stabil, malah cenderung laris, baik yang offline maupun layanan online yang pesan antar. Begitu. Paling hanya keluhan investor itu paling jam operasional dibatasi, coach. Seperti itu. Oke, gitu ya. Yang ketiga, kalau boleh menambahkan, kenapa Indomaret? Saya pikir Indomaret itu adalah memberikan janji profit atau margin yang kecil. Saya suka yang kecil-kecil, coach. Ya. Semakin sebuah usaha menjanjikan profit yang kecil, menurut saya semakin aman. Gitu. Kecil, tersistemasi, banyak yang membutuhkan, ya saya pikir itu bisa panjang. Kita kan cari bisnis yang seperti itu, yang sustainable, yang bisa panjang. Kalau kita udah tua, ya mohon maaf nih, kita nggak ada yang tahu masa tua kita. Syukur-syukur kita sehat selalu kan. Ya. Kalau apapun situasinya,
kalau kita masih muda mengumpulkan passive income sebanyak-banyaknya dari active income yang masih kita gelutin itu, ya saya pikir kita sudah menabung aman untuk di masa tua, gitu Coach. Ya, itu satu filosofi orang kaya itu. Filosofi orang kaya di mana pada saat punya income bukan dijadikan sebagai expense atau dibelikan misalnya mobil mewah atau Ferrari. Meskipun kita beli Ferrari dalam misalnya 2 tahun bisa balik modal atau dalam 6 bulan balik modal karena saking bagusnya bisnis kita, tetapi tetap ada banyak Ferrari itu nilainya turun, atau misalnya Lamborghini ya nilainya turun, kecuali kalau memang itu uang jajan kita untuk beli Lamborghini nggak apa-apa lah, berarti uang itu sangat kecil sekali nilainya. Tetapi buat kita yang untuk rata-rata manusia rata-rata, kumpulkan aset dan gunakan uang Anda untuk aset yang bisa menghasilkan income. Mau kecil lebih baik daripada Anda beli barang konsumtif. Itu penting sekali untuk memiliki mindset. Nah, bro, ada nggak training atau motivator yang recommended saat COVID-19 ini? Nah, buat teman-teman nih, sambil kita bisa sharing-sharing juga. Ya, oke Coach. Buat teman-teman, terutama follower saya, Glenn Hartono, baik di IG maupun YouTube saya, tadi cukup banyak yang mengikuti tadi Coach. Orang-orang saya juga termasuk. Iya, orang yang banyak yang nonton. Biasanya yang nonton cuma 190, 50. Tadi juga banyak yang nanya, bagaimana cara investasi Indomaret? Berapa modalnya? Wah, itu nanti boleh DM ke IG saya nanti, boleh lah, nggak apa-apa. Buat teman-teman, di masa COVID ini jelas, kalau pesan saya adalah kita jangan mengeluh terus, jangan menyalahkan keadaan. Ayo kita terus belajar, ambil take action. Mana yang kurang dari lini-lini usaha kita, dari pos-pos SDM kita, mana yang perlu dibenahi segala macam, ya jangan pernah ragu buat teman-teman. Intinya kalau kita pengen terus berbenah diri, pengen terus maju, emang kita harus berani terus belajar. Termasuk seperti saya sampai hari ini, bahkan minggu ini saya juga ada beberapa daftar workshop online gitu kan. Termasuk salah satunya kayaknya yang terdekat punya custom apa itu ya, ada itu yang terdekat. Terus ada juga pembicara yang lain. Intinya saya sarankan sama teman-teman, kalau kita pengen terus survive, karena pesan salah satu miliarder atau orang terkaya di dunia nomor sekian, Jack Ma, yang punya Alibaba, dia katakan seperti ini: di saat krisis COVID, pandemi corona seperti ini, minimal kita itu nggak usah muluk-muluk, minimal kita itu bagaimana bisa terus survive, bisa bertahan aja, cash flow-nya bertahan aja, nggak harus muluk-muluk meningkat atau sampai kemana-mana gitu, bertahan aja kita sampai ini pandemi berakhir. Itu sudah dikatakan, kita katanya sudah dianggap hebat. Nah, benar. Untuk bisa mencapai itu, kata dia, kita harus terus belajar. Nah, salah satunya untuk menutupi segala kekurangan saya, bagaimana saya ingin menemukan problem solving terhadap semua masalah di lini-lini usaha saya, ya saya selalu membiasakan diri, mau saya, mau istri, maupun tim saya, untuk tidak malu-malu, tidak ragu untuk ikut mentoring dengan banyak pembicara. Di Indonesia ini banyak. Salah satunya, saya kenal Coach Tom itu sebenarnya dari 2014. Jujur, saya sudah ngikutin Coach Tom udah lama. Ya, waktu itu 2014 saya sudah mendaftar Business Mastery. Waktu itu sistemasi bisnis untuk bisa
mensistemasi usaha saya biar bisa autopilot semua. Nah, cuman waktu itu kebetulan saya banyak halangan waktu itu, terus tercancel, terpending. Iya, tapi saya ikutin terus. Dari terutama medsosnya, kemudian saya sering ngikutin di Google. Kebetulan saya emang dari kuliah coach. Ya, ini mungkin juga biar menginspirasi teman-teman. Saya yang namanya waktu itu masih mahasiswa kedokteran ya, saya malah jarang belajar ilmu kedokteran, tapi saya sering mengikuti seminar-seminar tentang bisnis. Jadi sering mengikuti seminar-seminar atau workshop pembicara dari bagaimana membuat warung makan, dari bagaimana membuat waktu itu lembaga pendidikan. Itu ada seminarnya semua kok. Dari yang gratis sampai berbayar, dari yang ratusan ribu, jutaan, bahkan saya pernah ikut workshop properti itu sampai 64 juta ada itu. Malah itu baru separuh itu saya selesaikan. Jadi itu berkelanjutan. Sebenarnya programnya 3 bulan itu waktu itu. Nah, termasuk custom. Dari yang paling murah saya paling mahal punya custom. Mau saya ambil semua itu nantinya. ini hanya masalah waktu coach. Jadi kalau ada program custom yang belum saya ambil, saya pastikan saya ambil semua karena pengalaman saya selama ini ya salah satu yang sangat recommended kalau teman-teman pengen buktikan. Custom adalah salah satu teman saya, sahabat saya, mentor saya yang selama ini saya nggak mungkiri gara-gara beliau ini cukup memotivasi saya, cukup membuka pikiran saya. Oh, kalau bisnis itu kita harus seperti ini, seperti itu. Jangan banyak mengeluh, jangan banyak retorika. Pokoknya take action. Pokoknya kita selalu diberikan bumbu-bumbu motivasi selain materi inti di saat workshop. Jadi silakan kalau teman-teman pengen bisa memanajemen usaha yang baik, bahkan tersistemasi, bisa ditinggal jalan-jalan, boleh belajar dengan berbagai mentor, terutama Coach Tom. saya juga banyak belajar dari beliau ini karena YouTube-nya itu semua isinya pembelajaran praktis dari dunia orang-orang praktis, orang-orang beneran, orang yang benar-benar menjalankan bisnis. Jadi please come and subscribe di Klan Hartono. Oke, termasuk ke TikTok. Iya. Benar Coach, saya mau nambahin dikit Coach. Bentar, mau nambahin sedikit. Ini buat teman-teman ya, yang saya sempat kaget itu. Saya kalau nggak salah workshop kedua saya lupa waktu itu di Coachtom itu. Saya kaget. Ternyata saat itu saya sempat satu meja dengan salah satu mantan pejabat. Iya betul. Mantan pejabat. Wah, satu meja itu sama saya, suami istri lagi. Saya nggak perlu menyebut merek gitu. Tapi saya mau ngomong begini. Beliau suami istri sudah pejabat, emang dasarnya dia orang kaya. Ditambah dia menjabat sebagai kepala daerah 2 periode gitu ya. Saya pikir ngapain dia belajar gitu loh. Belajar dengan Coach Tom. Kalau dia sudah kaya raya, mantan pejabat kepala daerah 2 periode, itu aja masih belajar lagi. Iya. Umurnya aja sudah 60-an itu Coach. Iya. Saya kaget tuh. Satu meja. Bahkan bertukar nomor sama saya waktu itu gitu kan. Saya pikir gila ini. Nggak ada alasan orang-orang yang seumuran saya, apalagi lebih muda dari saya, kebangetan kalau kalian tuh nggak mau belajar gitu loh, males. Masa ada seorang pengusaha, mantan pejabat 2 periode, kepala daerah lagi, itu kan nggak main-main gitu loh Coach. Jadi kalau kita kok merasa udah pintar, menutup diri, nggak mau membuka diri dengan ilmu baru, dengan belajar dengan banyak orang yang lebih hebat dari kita, termasuk menambah jaringan segala macam. Itu bahkan beliau sempat menawarkan saya kerja sama Coach. Masalah klinik kesehatan. Iya. Jadi dia punya saudara dokter, katanya minta saya kerjasama untuk membantu
membuat kemitraan kayak dulu saya pengalaman itu loh coach. Iya. Jadi saya pikir buat teman-teman saya semua termasuk yang nonton hari ini, kalau teman-teman masih ragu untuk upgrade diri, untuk terus belajar, ya Anda kan cuma gitu-gitu aja. Satu hal yang mungkin perlu saya tambahkan bahwa hidup itu adalah mengenai pertumbuhan dan perkembangan. Ya. Kalau kita nggak bertumbuh, kalau kita nggak berkembang, kita nggak berubah, kita bukan manusia hidup. Kita itu mayat hidup. Jadi buat teman-teman yang mau dikatakan sebagai pribadi yang hidup, ya Anda harus bertumbuh dan berkembang. Lah gimana caranya? Teruslah belajar dengan lingkungan sekitar, dengan teman-teman, dengan keluarga, terutama upgrade skill dengan ilmu-ilmu, termasuk mentoring dengan salah satunya adalah Coach Tom. Mantap. Pejabat, pengusaha, sudah senior, sudah tua, umur 60-an, suami istri, itu aja masih rajin mengikuti workshopnya Coach Tom. Dia lebih banyak program yang sudah diambil dibanding saya tahu itu. Iya, benar. Akhirnya menjadi klien saya tuh. Oh iya, mantap itu Coach. Jadi klien dan Coach, orangnya low profile banget. Naik 2 kali lipat. Mantap itu Coach. Iya. Naik 2 kali lipat. Nah. Mantap. Semangatnya gila. Iya. Orangnya low profile banget ya Coach ya. Sederhana. Sederhana. Kaget saya. Kalau lihat, wah, itu keren. Ngeri, saya aja kaget beliau datang dan akhirnya jadi klien dan memang buku-buku itu beda lah orang yang memang rendah hati mau belajar benar-benar diberi kesempatan untuk maju dan berkembang. Nah, orang-orang yang merasa sudah terlalu hebat, terlalu pintar, mereka biasanya akan menemui kendala-kendala dan akhirnya malu kalau memang mau itu ya. Malah stuck, ya. Akhirnya stuck, kemudian malah tidak berkembang. Kalau kita selalu merasa pintar. Ya. Makanya kalau bisa kita tuh mending merasa bodoh sehingga masih pengen terus belajar daripada selalu merasa pintar, akhirnya kita nggak pernah menimba apapun. Benar. Ada pepatah mengatakan gini, orang pintar tahu orang yang bodoh itu seperti apa karena mereka pernah bodoh. Betul ya? Tapi orang bodoh nggak tahu orang pintar tuh kayak apa karena mereka nggak pernah pintar. Betul nggak? Betul. Iya. Nah, ini ada teman-teman yang nanya program apa. Saya setiap Rabu Kamis mengadakan workshop from home. Kalau Anda ikut workshop saya full day itu rata-rata ya harganya 2,5 juta per orang. Ya, itu yang one day workshop. Tetapi karena COVID-19 ini, saya benar-benar ingin membantu teman-teman yang serius benar-benar pengen belajar setiap Rabu Kamis. Itu jam 9 sampai jam 11. Minggu depan, minggu ini ya, Rabu Kamis 2021 ini, saya akan membahas tentang problem solving. Bahwa pengusaha harus tahu cara melakukan problem solving. Problem solving yang dikuasai oleh pengusaha akan menjadi seperti Mas Dwi. Apapun problemnya bisa diatasi karena tahu teknik mengatasi masalah. Tapi ada yang secara insting menggunakan problem solving karena terlatih, tetapi ada juga yang punya alat, punya tools. Nah, saya mengajarkan toolsnya. Toolsnya adalah Lean atau Toyota System yang akan saya ajarkan selama 2 hari, Rabu Kamis. Kalau mau daftar kemana? Boleh ke 08 111 595979. Saya ketik ya. 08 111. Wah, susah ngetik. 08 111 595979. Nah, tuh. Ini sebut nama dan nama Anda, email Anda, lalu silakan mendaftar ke nomor ini, nama dan email. Ini masih dibuka sampai 100 peserta pertama. Hanya 100 peserta pertama harganya 350.000. Setelah itu 1.250.000 kembali ke harga normal. Thank you banget Mas Dwi. Oke, sama-sama Coach. Thank you. Semoga sukses selalu.
Kasih tepuk tangan buat Mas Dwi yang luar biasa, yang sudah sharing luar biasa. Besok malam saya akan undang orang baru lagi yang booming omsetnya gara-gara COVID-19 dengan teknik yang sedikit berubah. Nah, besok malam kita akan sharing lagi jam 8 malam. Mas Dwi, thank you banget. Sangat-sangat inspiratif. Ini saya bakal download, lalu kemudian saya akan jadikan YouTube video juga. Jadi Anda akan bisa saksikan di YouTube siaran ulangnya. Thank you so much. Saya Taufik Sifles, salam pencerahan. Mas Dwi, you are the best. Thank you. Thank you. Good job. Sampai ketemu next time. Oke.